Baik, selanjutnya kini giliran pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk saling bertanya dan juga menanggapi. Kami persilakan paslon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kunwardana. Waktunya 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Dharma, sederhana melanjutkan diskusi yang menarik. Menurut Bapak, Bendungan Sukamahi, ya, Bendungan Ciawi itu efektif tidak dalam mengurangi banjir Jakarta dari selatan? Kita tahu kan banjir ada 3 ya, ada yang turun ke tanahnya sendiri, ada yang global warming membuat naik suhu sehingga utara solusinya mahal sekali tapi harus dilakukan, giant seawall. Proyek Pak Prabowo ini harus kita sukseskan karena yang akan tenggelam tidak hanya Jakarta tapi pesisir dari Sumatera sampai Jawa di 2075 bisa tenggelam. Oleh karena itu memang seperti itu. Pertanyaannya sederhana aja. Pertanyaan saya adalah apakah 2 bendungan di Kabupaten Bogor itu efektif menurut Pak Dharma atau Pak Kun? Silakan. Waktunya masih ada yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup, baik terima kasih. Sebelum saya memberikan kesempatan sekali lagi untuk pendukung kami ingatkan, jika tidak mematuhi tata tertib, kita bisa mengeluarkan dari ruangan. Jadi mohon kerjasamanya. Memberikan kesempatan untuk pasangan calon menjawab dan juga saling menanggapi. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab, Bapak Dharma Pongrekun dan juga Bapak Kunwardana. Waktunya 2 menit dari Anda berbicara. Kami persilahkan. Kang Emil, pertanyaan Kang Emil sulit, tidak mudah untuk saya jawab saat ini. Kenapa? Karena Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi kan baru kemarin diresmikan oleh Pak Presiden. Sehingga dampaknya atau faedahnya belum bisa kita rasakan. Kenapa demikian? Karena pengelolaannya belum prudent, belum sesuai dengan peruntukannya. Seandainya pengelolanya atau manajemennya paham bagaimana mengelola air, supaya air ini yang dari banjir kiriman ini bisa dimanfaatkan untuk air minum di Jakarta dengan menggunakan teknologi dan juga mengajarkan adab kepada kita semua untuk belajar berhemat sehingga warga Jakarta bisa menerima air bersih, air minum, tidak perlu membeli galon lagi. Nah, pertanyaannya, apakah sudah sejauh mana penanganannya selama ini? Apakah Pak Emil pernah memanagenya selama Pak Emil jadi gubernur? Ataukah ketika itu Pak Emil sudah selesai dari jabatan gubernur? Supaya kita sama-sama paham dan bisa mengetahui bagaimana kami dari 2 dan 3 bisa memanfaatkan waduk Pipi Monyet, Sukamahi, dan juga waduk Ciawi. Ada tambahan? Untuk menentukan apakah ini efektif, kita perlu ada indikator. Nah, indikator ini kita bisa lihat ya secara berkala, tentunya dengan koordinasi antara Pemprov DKI dengan Pemprov wilayah setempat. Dan dengan koordinasi ini kita mengharapkan masalah yang terjadi, andaikan ada evaluasi jelek, ini kita bisa perbaiki dengan sebaik-baiknya. Maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bapak. Ya, sebelum manusia ada, dataran Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta memang satu hamparan. Itulah kenapa ada istilah sekarang aglomerasi. Menurut Pak Basuki, Menteri PUPR, 2 bendungan itu bisa menahan 30% air sebelum digelontorkan ke Jakarta. Jadi banjir, ditahan dulu sekian jam, setelah itu baru digelontorkan. Dan saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ikut membantu mewujudkan dalam pembebasan lahan dari waduk itu untuk menolong warga Jakarta. Itulah sumbangan Jawa Barat kepada pengurangan banjir di Jakarta.
Kami menanam pohon 80 juta selama 5 tahun. Karena memang ada krisis lingkungan, itulah kenapa pemimpin hadir. Before afternya itu jelas. Sebelumnya mungkin kurang baik, setelahnya ada progres yang baik, tapi tidak cukup 5 tahun. Butuh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Mohon maaf, Terima waktunya kasih. sudah habis. Terima kasih. Dan kembali kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pangrekun dan juga Bapak Kun Wardana untuk kembali memberikan respon terhadap tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya sama 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Baik, semoga aja penanganan proyeknya tidak ada korupsi kalau diaudit. Saya mantan penyidik. Saya sangat paham. Seringkali proyek diada-adakan, di situ ada hitung-hitungannya. Baik mulai dari mesin, mulai dari alatnya dan sebagainya. Kalau semakin banyak proyek, semakin banyak komisi. Kita sama-sama tahu, nah sekarang tinggal bagaimana, apakah sungguh-sungguh proyek tersebut itu betul-betul clear and clean. Karena sejak terjadinya pandemi COVID-19, Jawa Barat sesuai dengan keterangan Bapak di tanggal 17, itu saya baca. Itu Jawa Barat menjadi salah satu, Pak, bukan satu-satunya, salah satu menjadi provinsi yang miskin. Jadi jangan sampai semua itu berakibat hanya proyek, tetapi pemanfaatannya, pembinaannya, manajemennya tidak baik. Waktunya sudah habis, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk nomor urut 1 dan juga nomor urut 2.